Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita, para pemenang. Ini sudah yang ketiga. Dan kita mengulangi dulu pengertian pemenang di sini adalah istilah Yunani nikao, itu artinya kata kerja. To conquer, menaklukkan, ya. Atau be victorious in a struggle, dalam perjuangan itu dia menang, ya. Jadi ini berlaku dalam dunia militer atau legal combat, itu dalam pertandingan atletik, olahraga, dan bahkan dalam bertarung melawan ilah-ilah itu, ya. Jadi kalau kita kaitkan ini masalah nikau ini dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di sana dikatakan bahwa rencana Bapa itu menciptakan manusia serupa segambar dengan dia, agar dapat menaklukkan, menguasai, ya. Menaklukkan, menguasai, ayat 28 ini, menaklukkan ini istilahnya kabas, menginjak. Ada musuh yang harus ditaklukkan, ada binatang-binatang yang harus diinjak, dikuasai, ya. Dan juga istilah radah di situ di ayat 28 juga have dominion, berkuasa, berotoritas. Jadi jelas bahwa manusia diciptakan oleh Bapa dengan rencana untuk suatu pertarungan lah, suatu pergumulan, ya, struggle, ya, dan harus menang, ya, harus menang, ya. Dan kita sudah tahu bahwa di antara umat Tuhan ada yang kalah, ya. Jadi pemenang itu artinya seorang yang katakanlah berbeda dengan yang kalah di zamannya, ya. Jadi Tuhan menilai kayak Nuh, ya, kita sudah bahas tuh. Dia itu seorang yang tidak bercela di zamannya, bukan berarti Nuh itu sempurna. Orang-orang di zamannya itu kawin campur, ya. Nuh tidak melakukan itu, ya. Para pemenang di Wahyu pasal 2 pasal 3 juga bukan orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang tidak ambil bagian dalam kelemahan atau kejatuhan gereja pada zamannya itu. Jadi Bapak Saudara, kita harus lihat, ya, pemenang itu bukan orang super hebat, Superman, ya, bukan begitu. Misalnya Lea dengan Rahel, kita sudah bahas. Itu Rahel bilang, saya bertarung dengan kakak saya, luar biasa, ya. Jadi Lea ini hanya bedanya, ya, Rahel membawa terafim bapaknya, Lea tidak, itu aja, ya. Yang membuat Rahel nasibnya mati di tengah jalan, sementara Lea sampai ke kuburan Abraham. Jadi bukan berarti juga Lea orang sempurna, ya. Jangan berpikir para pemenang itu konsepnya kita berarti orang-orang yang hebat, orang-orang yang gimana, ya, di zamannya. Enggak ada begitu, ya. Hanya dia berbeda memang dibanding dengan orang-orang sezamannya, itu saja, ya. Jadi konsep kita para pemenang, janganlah Superman, ya, tapi dia orang yang biasa yang tidak mengambil bagian dalam kejatuhan orang-orang di zamannya. Baik, karena kita akan masuk kepada Abraham. Ini kemarin kita jadi, sekarang kita masuk kepada Abraham. Abraham ini di sini ada Terah, bapaknya, ada Lot, kemenakannya, kemenakannya, ya, anak saudaranya itu. Nah, jadi kita bikinlah ini judulnya komunitas yang keluar dari Ur Kasdim. Kalau sudah bayangkan, di daerah Irak itu ada namanya Ur Kasdim. Abraham itu disuruh sama Tuhan, ya. Jadi kalau dilihat dari Kejadian 12 ini dibilang di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, ya. Dan seterusnya sampai ayat 3 ini. Jadi ayat 4-nya bilang di sini, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Seolah-olah firman Tuhan yang datang kepada Abraham ini datang ketika dia di Haran. Karena begini, dari Ur Kasdim Abraham berjalan dengan Terah, dengan Lot, dia sampai ke Haran. Haran tuh di sini kalau lihat peta itu. Berhenti mereka di sini, tidak jalan lagi, ya. Sementara ayat yang kita baca itu, pergilah, ini tanah yang Tuhan janjikan di sini, tanah Kanaan. Jadi Abraham
berumur 75 tahun dari Haran ini dia keluar. Seolah-olah firman ini di sini, padahal kalau menurut khotbah Stefanus itu di Kisah Para Rasul 7 dikatakan di situ ayat yang kedua, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi firman Tuhan yang mengatakan pergilah dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kuberikan, itu Kejadian 12 itu terjadinya di sini, di Ur Kasdim, Mesopotamia, daerah Irak sekarang, ya. Nah, tapi Abraham tidak taat, dia membawa juga bapaknya dan membawa Lot. Ya, nah ini yang makanya saya bilang ini komunitas, ya. Nanti kita lihat bahwa yang pemenang itu Abraham. Kalau Terah maupun Lot itu nanti kita lihat dia gagal. Bukan berarti Terah dan Lot itu tidak menerima firman. Ya, bagaimanapun Abraham pasti ngomong dong, mau keluar, dia pasti bilang, barangkali dia bilang begini, aku disuruh Tuhan pergi dari sini ke suatu tempat, aku akan menjadi bangsa yang besar, bagaimana begini. Dar ceritalah Abraham, makanya dia bawa. Nah, Terah itu mau ikut. Dan ketika berangkat dari Ur Kasdim, Terah itulah yang memimpin. Nah, tapi kepemimpinan Terah ini, nah disinilah dia yang gagal itu. Mentok, belum sampai tujuan, mentok di Haran. Kenapa di Haran menetap? Karena sudah jangan bayangkan perjalanan yang dulu dibanding dengan yang sekarang. Kalau sekarang perjalanan nggak sebanyak, nggak sesusah yang dulu. Dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada macam-macam, sehingga orang berjalan kaki atau naik keledai, ya. Bayangkan perjalanan begitu jauh, ya, dan banyak perampok, nggak ada polisi ngejaga-jaga gitu. Banyak, bisa orang dirampok habis di situ, dihajar habis, di hartanya diambil, makanya sangat berbahaya perjalanan seperti itu. Nah, ketika Terah sampai ke Haran, dia di sana bertambah hartanya juga, dia mulai menetap karena udah nyaman, ya. Inilah orang yang kalah ini, dia cari nyaman, ya, cari aman, ya, cari enaknya sendiri aja dia di situ, sehingga perjalanan imannya nyangkut. Dan Abraham terpaksa berhenti juga karena dia bagaimanapun dia fellowship dengan bapaknya. Ini bapaknya nggak dapat firman yang nggak berakar lah gitu. Abraham pun diproses dia dalam firman Tuhan melalui penderitaan yang dialaminya. Pada keberangkatannya juga dia sudah mulai tidak taat. Kemudian ketika dia sampai di tanah Kanan, dia juga nggak taat, dia pergi ke Mesir. Di sana ada peristiwa memalukan. Kemudian Abraham juga mendengarkan Sarah yang akhirnya melahirkan mengambil Hagar tuh, melahirkan Ismail. Jadi Abraham pun diproses, tapi setelah itu baru ketika Abraham sudah melahirkan Ishak dan diminta Ishak untuk dipersembahkan, dia mau melakukan itu dengan taat. Sederhana sekali Abraham itu. Sudah menjadi taat, sederhana. Persembahkan Ishak, enggak tunggu-tunggu besok pagi yang berangkat. Enggak juga dia ngomong-ngomong sama si Sarah. Waktu itu Sarah masih hidup. Nah, ngomong-ngomong, dia udah langsung pergi. Karena kalau ngomong dengan Sarah, wah, udah pasti ribet urusannya. Jadi, Abraham pun diproses untuk masuk firman Tuhan makin dalam, sehingga dia menjadi orang yang sederhana, dalam arti begitu firman datang, taat. Ya. Jadi, kalau Terah ini memang karena firmannya nggak berakar. Mungkin dia hanya dengar dari Abraham aja, begitu kan? Sehingga ketika dia mungkin dari Ur Kasdim sampai Haran, dia pikir perjalanannya udah susah ini, masih jauh kita harus ini, ya udah berhenti aja di sini, ya. Nah ini dia, jadi kalah lah Terah itu. Kemudian Lot juga, ya. Kita melihat Lot ikut memang dia sampai ke tanah Kanaan. Tapi ketika itu terjadi pertengkaran antara gembala Lot dengan gembala Abraham. Akhirnya Abraham bilang ya udah, kita ini kan kerabat, kau pilih aja lah, kalau mau ke kiri, kalau ke kiri aku kanan, kalau ke kanan aku ke kiri, ya. Nah, Lot ini di sini dikatakan dalam kitab Kejadian itu dia melihat lembah Yordan itu, tanah yang dekat Sodom, yang dekat Sodom Gomora. Itu lembah yang banyak airnya, pokoknya secara manusia itu enak sekali lah, ya, untuk penggembalaan, untuk apa. Terus Lot bilang, saya pilih itu. Ya udah, Abraham pindah tempat lain, ya. Nah, ketika itu Lot belum Sodom dan Gomora belum dihancurkan Tuhan.
Tapi Lot itu hidup tidak langsung ke Sodom, enggak. Dia berada dekat dengan kota Sodom. Tapi lambat laun dia masuk ke Sodom. Nah ini dia, jadi progresif ya. Memang kekurangan itu atau dosa itu progresif dia. Berkemajuan ya. Baru-baru sedikit. Lama-lama udah makin apa itu ya. Kayak dulu orang kalau saya nyontek itu dulu baru-baru SD itu takut sekali, gemetar. Lama-lama udah kebiasaan. Jadi makanya ada istilah pembunuh berdarah dingin ya, istilahnya dia udah biasa itu. Jadi hati-hati dengan dosa itu. Jadi dengan kelemahan itu jangan main-main. Karena dia progresif, enggak berhenti ya. Sebagaimana kekudusan itu berkemajuan, orang makin ikut Tuhan makin bertumbuh. Demikian juga menjauh dari Tuhan itu makin bertumbuh juga. Makin jauh gitu. Jadi begitulah Lot, masuklah dia ke Sodom dan Gomora. Karena Lot itu di dalam kitab Petrus itu 2 Petrus 2 itu dia dibilang orang benar. Memang Lot ini orang yang benar. Hanya firman itu tidak berakar dalam dirinya dan dia mau cari enaknya, sama juga dengan dengan kakeknya itu si Terah. Sama mau cari enak, cari aman ya. Nah ini tidak bisa, perjalanan iman mau tidak mau akan ada tantangan, akan ada masalah, akan ada pergumulan. Kalau orang mengelak ya, salah satu sekali waktu seorang hamba Tuhan ini saya sangat hormati nih ya, tulisannya sangat mempengaruhi hidup saya. Namanya Watchman Nitoson ya, orang Chinese itu ya, dia tahun 1920-an sudah melayani. Sampai mati dia di penjara komunis hampir 20 tahun. Dia bilang begini, seandainya lah kita mau kompromi, seandainya lah kita mau ya sedikit apalah ya, akan banyak sekali penderitaan bisa kita elakkan. Dia bilang begitu. Dan dia seorang yang tidak kompromi. Itu salah satu biografinya, Against the Tide, melawan arus ya. Dia tidak kompromi ya. Walaupun akhirnya terpaksa masuk penjara. Oh, kalau masuk penjara komunis jangan sudah pikir itu kayak masuk penjara. Itu pasti disiksa itu. Orang komunis itu pasti disiksa orang masuk penjara itu ya. Jadi kayak Richard Wurmbrand, 14 tahun dia di penjara. Ini orang Romania juga. Oh itu disiksa dia. Saya baca The Voice of Martyr. Jadi Watchman ini bilang, kalau kita mau kompromi, kalau kita mau ambil jalan tengah, ada banyak penderitaan konflik yang bisa dielakkan. Tapi seorang yang pemenang nggak mungkin begitu. Seorang pemenang sudah dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk akhirnya tempuh juga. Ya harus ditempuh ya. Karena memang disitulah kita ditakdirkan. Kita ini ditakdirkan untuk menaklukkan persoalan, tantangan, pergumulan, konflik, semuanya itu ya. Nah, kemudian jadi Lot ini gagal dia ya. Dia memang keluar waktu Sodom Gomora dihancurkan, dia keluar memang. Dengan ada 2 anaknya yang akhirnya dia memalukan juga itu, melakukan kejadian memalukan ya. Karena nggak ada lagi laki-laki di situ, itu 2 anaknya akhirnya bersetubuh dengan bapaknya. Akhirnya lahirlah Moab dan Amon. Bangsa Moab dan Amon ini musuh Israel ini akhirnya ya. Jadi Lot seorang yang kalah, yang gagal ya. Walaupun dia orang benar, kalau kita bilang itu di 2 Petrus 2 itu. Tapi karena dia cari aman, cari enaknya ya. Mata jasmaninya itu ya cari-cari yang begitulah, udah tahu lah itu kan. Nah jadi dalam komunitas yang keluar dari Ur Kasdim, ini kita melihat Abraham lah yang berhasil. Melalui proses juga, Abraham bukan berarti dia sempurna. Jangan salah, ada 3 kesalahan Abraham itu yang tercatat ya. Sampai ini di pasal 17 ini tegur sama El-Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu teguran itu setelah dia dengan Hagar itu ya. Kita lihat dulu kejadian pasal 17 supaya kita sadar bahwa pemenang itu bukan orang yang super ya, Superman ya. Superman juga kali ya. Coba lihat pasal 17 ya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Pasal 17 ayat 1. Ini coba lihat yang di sini ya, ILT. Ya. Pasal 17 ayat 1. Di sini dibilang, ketika Abraham berusia 99 tahun. Ya, jadi Ismail udah kira-kira 12-13 tahun. Dan Ishak belum lahir. Disinilah Sarai dan Hagar ini
Ya Sarai menindas Hagar, ya begitulah kurang lebih ya kasusnya ya, akibat Abraham mendengarkan suara Sarah. Di sini Tuhan bilang tegur ini. Ketika Abraham berusia 99 tahun, kesalahannya udah 12 tahun yang lalu dibikin dia menghampiri Hagar lahir Ismail itu. Tapi Tuhan ingat, dikatakannya, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Ya, hidup di hadapanku, jadilah sempurna, proses memang. Jadi para pemenang adalah orang-orang yang memang firman Tuhan diproses lah melalui pergumulan kayak Abraham ya, diproses melalui kegagalan, kejatuhan, tapi diproses terus sampai akhirnya Abraham menjadi sangat sederhana. Begitu datang firman, seolah-olah akalnya nggak jalan lagi. Pokoknya hanya iman yang jalan ya. Ishak kalau mati pun bisa dihidupkan Tuhan gitu. Sederhana sekali ya. Datang firman, taat. Kadang-kadang kan kalau orang datang firman banyak mikir, begini, begini, akhirnya jadi rumit. Hidup yang para pemenang itu sederhana. Hidup yang mentaati firman aja lah. Sederhana aja lah. Alkitab bilang begini, ya udah, ikutin aja. Susah banget ya. Oke, ini yang pertama ya, Abraham ini ya. Yang kedua kita ambil contoh, ini Rahelnya. Ini Ayub, dan ini kasus Ayub sekarang ya. Kita kembali lagi kepada Ayub. Dan ketiga sahabatnya. Saudara, ketiga sahabat ini yang datang ini ceritanya Ayub sudah tahu lah ya, dia orang yang dikatakan Tuhan ini seorang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan ya. Ayub ini ya. Walaupun Ayub itu hanya mengenal Tuhan dari kata orang saja, tapi dia Tuhan sudah mengakui ya bahwa Ayub itu memang orang yang dikatakan di sini saleh, jujur, takut akan Allah ya. Jadi dia punya anak 10 ya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Yang 7 ini sering pesta dia, nanti bergiliran yang ini undang yang perempuan. Jadi Ayub selalu setelah pesta berakhir, Ayub selalu bikin korban persembahan. Jadi 10 ada mesbah itu, masing-masing satu anaknya satu. Karena Ayub pikir jangan-jangan ini anak-anakku sudah mengutuki Tuhan. Jadi dia begitulah, dia senantiasa begitu. Sangat takut akan Tuhan. Nah, kemudian iblis ya datanglah, karena dia emang tugasnya si pencoba ya. Dicoba dulu Ayub. Kalau kamu Ayub kata iblis kepada Tuhan ya. Itu kan Ayub begitu gara-gara ya dia, kalau engkau lindungi sih, engkau berkati ya begitu. Coba dulu. Ambil dulu itu. Pasti nanti dia mengutuki engkau ya, kata iblis begitu. Tuhan bilang ya silakan. Diambillah semua harta benda Ayub itu semua, diambil juga anaknya habis ya. Tapi Ayub nggak bersalah, dibilang begini, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di situ Ayub masih terbukti luar biasa. Yang kedua, ketemu lagi iblis sama Tuhan. Tuhan bilang itu, lihat, dia tetap tuh ikut aku, ya, nggak mengutuki. Iblis bilang ya lah, jamahlah dagingnya, pasti dianya kan. Tuhan bilang ya boleh, silakan aja, tapi jangan nyawanya. Dikasihlah sama iblis ini penyakit dari namanya bisul yang menimbulkan sakit dan gatal, ujung kepala sampai ujung kaki, Ayub garuk-garuk. Nah ketika itulah datang 3 sahabatnya. Ya sahabatnya ini datang, dia sangat melihat Ayub begitu, nggak berani dia nggak ngomong dia itu berapa 7 hari lalu mereka dulu bersama diam selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi Ayub itu berat sekali. Bayangkan dari orang yang terkaya di sebelah timur, katanya tiba-tiba jatuh menjadi seorang yang punya penyakit, hilang semua anak-anak. Saya nggak tahu lah. Bisa orang kalau nggak gila aja udah syukur lah itu. Ya, Ayub ini datanglah ketika sahabatnya. Maksudnya sahabatnya ini mau menghibur. Sahabat-sahabatnya yang 3 ini punya konsep tentang Tuhan. Ini dia konsepnya ini. Coba dulu kita lihat, namanya Elifas, Bildad, Zofar. Ya, ini orang-orang yang tua lah di zaman itu, orang-orang berhikmat. Karena Elihu bilang, kalian sudah tua sebenarnya, aku nggak berani ngomong. Supaya ada lagi satu orang yang namanya Elihu, dia nggak berani ngomong. Elifas ini kita lihat di pasal 4 ayat 7. Dia bilang begini, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Ini kan sama juga dengan mengatakan, Ayub, engkau itu ya berarti ada kesalahan, berarti engkau nggak jujur.
Bukti, karena dia bilang ini, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah. Di manakah orang yang jujur dipunahkan? Dia punya konsep tentang Tuhan atau tentang kehidupan tuh begitu. Orang yang ditimpa malapetaka pasti ada kesalahannya. Orang yang kaya diberkati kelihatannya begitu, nggak ada kesalahannya. Ini konsep yang umumnya orang Kristen juga begitu. Kayak murid-murid Tuhan Yesus itu lihat orang buta, dia langsung tanya, ini Tuhan siapa, salah siapa nih? Salah dia atau salah orang tuanya? Tuhan bilang bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Itu terjadi, dirancang oleh Bapa supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan kepada dia, supaya Bapa dimuliakan, supaya Tuhan ditinggikan, gitu loh. Konsepnya ini, tapi ini begitulah si Elifas ini ya. Demikian juga Bildad. Kalau kita lihat Bildad ini pasal 8, ini kita nggak baca semua ya, karena panjang sekali pasal-pasal. Tapi kira-kira intinya begitu. Intinya ketika sahabatnya bilang, kau pasti ada kesalahan Ayub, kau pasti ada kekurangan, itu makanya kamu ketimpa begini. Bildad juga itu pasal 8 ya. Kalau kita lihat pasal 8 ayat 5 sampai 6 ya. Dibilang di sini, tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ini juga omongannya juga ini kurang lebih sedikit banyak, pokoknya kau salah Pak Ayub. Kau begini tuh, kau ketimpa masalah ini karena memang kau nggak benar gitu loh. Jofar juga pasal 11 ya, kita ambil contoh aja ini ya, pasal banyak dia ngomongnya panjang. Pasal 11 ya ayat 6. Coba kita lihat ini si Jofar ini ya. Pasal 11 ayat 6. Dibilang begini, Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dengan kata lain, Ayub, engkau ditimpa begini sebenarnya itu kesalahanmu, tapi Tuhan enggak timpakan kepadamu, masih ada disisakan. Kelihatan menghibur tapi nyakitin juga, ya, nyalain juga kan itu kan. Terus dia bilang ya 13, jikalau engkau menyediakan hatimu, ya maka sesungguhnya pokoknya kalau engkau baik, pokoknya enggak ditimpa begitulah. Itulah kira-kira intinya tuh. Ketiga sahabatnya itu konsepnya hampir sama lah dengan orang-orang Kristen umumnya. Kalau engkau ditimpa masalah, penyakit, kekurangan, ada yang bilang kalau kurang duit, jangan-jangan nggak ngasih perpuluhan. Dasar, ya. Itulah pengertian ketiga sahabatnya ini. Setelah itu Ayub dipulihkan kan, Tuhan bilang ya. Ayub di sini akhirnya sampai dia menyalahkan keputusan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab dia ya. Di pasal 38 dia menjawab. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Pasal 38 ini Tuhan menjawabnya ya. Tuhan menjawab Ayub karena Ayub di sini dia bilang, siapakah dia yang menggelapkan keputusan? Artinya ini kan keputusan aku, kata Tuhan. Akulah yang putuskan walaupun iblis yang mengerjakannya. Orang-orang jahat, orang sewa, orang kasih, semua yang jahat yang mengerjakan. Tapi aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan, banyak orang nggak bilang, masa Tuhan yang putuskan Ayub begitu? Iya, sama. Covid juga itu keputusan Tuhan itu. Mau si iblis yang ngerjain kek, mau siapa yang ngerjain kek, pokoknya itu keputusan Tuhan. Akulah yang bertanggung jawab, kata Tuhan. Karena segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Ya. Tuhan bilang begini, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ditantanglah Ayub. Kemahatauannya nggak bisa, nyerah Ayub. Ditantang juga kemahakuasaannya, nggak bisa, nyerah juga dia. Sampai akhirnya dia bilang, aku cabut perkataanku, aku nggak tahu, ya. Jadi ini pasal 42 Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Jadi ketika Tuhan tantang Ayub, jangan kau, ini keputusanku, aku maha tahu, aku maha kuasa. Ada hikmatku bekerja di balik keputusan itu. Ya, ajaib dalam keputusan, agung dalam kebijaksanaan. Kau harus terima itu. Walaupun sakit lah, penderitaannya terlalu luar biasa. Akhirnya Ayub bertobat, okelah Tuhan, aku cabut, diulang di sini malah dibilang. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi segala kata-kata Ayub yang sebelumnya di pasal-pasal dicabut sama dia. Nah, tapi Tuhan murka sama tiga sahabatnya ini. Intinya nyalain Ayub karena dia Ayub timpa begitu. Padahal bukan itu. Ayub Tuhan bilang jelas di pasal 1 pasal 2. Ini orang yang takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Aku timpakan masalah penderitaan itu supaya pengenalan akan Tuhannya makin dalam.
yang tadinya dari kata orang, sekarang matanya memandang aku. Itu hati Tuhan. Ini ketiga sahabatnya berbicara dengan menyalahkan Ayub, bahwa kau mentimpa begitu karena kesalahanmu. Nah itu akhirnya Tuhan murka. Kau tidak berkata benar tentang aku, kata Tuhan kepada tiga sahabatnya itu. Terus kata Tuhan, murkaku menyala kepada kalian bertiga ini, ya. Ini orang-orang yang dekat dengan dalam arti orang-orang yang bicara tentang Tuhan lah. Cuma pengenalannya begitu. Kalau orang ketimpa itu artinya dia dosa. Kalau orang yang diberkati itu nggak ketimpa masalah, kaya gitu, berarti dia nggak salah. Nah, ini nih. Yang begini nih Tuhan murka ini. Pandangan seperti ini, ya. Akhirnya Tuhan bilang, hanya Ayub yang ku dengar nanti. Kau tolong ini Ayub doakan supaya jangan murkaku menghajar engkau. Akhirnya Ayub mau mendoakan ini. Selesai ini dipulihkan. Ayubnya akhirnya juga dipulihkan 2 kali lipat. Jadi dari cerita ini Ayub adalah pemenang. Kenapa dia pemenang? Dia memang seorang yang tadinya pengenalannya nggak besar lah dari kata orang saja. Tapi dia udah cukup memberi respon ya. Dengan cara memberikan persembahan, berdoa untuk anaknya. Udah cukup itu. Walaupun pengenalannya masih dari kata orang. Kemudian Ayub diproses melalui penderitaan. Wah, luar biasa lah. Akhirnya dia mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, ya. Artinya pemenang itu begitu. Pemenang itu sekali lagi bukan orang sempurna. Ayub pun melakukan kesalahan dalam percakapan dia itu dengan 3 sahabatnya, ya, menggelapkan keputusan. Itulah Ayub itu, memprotes keputusan Tuhan. Nah, ini kan banyak orang Kristen begitu. Kenapa Tuhan aku begini? Ini kalau udah mulai kenapa, ini udah gawat itu. Jangan banyak ngomong mengapa di hadapan Tuhan. Banyaklah ngomong amin. Jadilah kepadaku sebagaimana yang kau kehendaki. Be it unto me according to your word. Sesuai dengan firman-Mu jadi kepadaku. Udah begitu aja. Karena keputusannya nggak bisa kita ngerti sepenuhnya. Ya ajaib dalam keputusan agung dalam kebijaksanaan. Tapi bagian kita, bagian para pemenang tuh, amin. Aku terima keputusan Tuhan. Nah gitu. Ingat ya, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang ambil keputusan baik jahat, baik malapetaka, baik gelap, itu udah baca tuh. Tapi saya kitab Amos juga itu udah lihat. Jangan mau ikut-ikutin kebanyakan konsep orang ya. Jangan ikutin yang 3 teman Ayub ini, orang-orang gagal ini, orang yang kalah ini. Ngomongnya kalau orang nggak punya masalah, kaya dia, terus dia terkenal, oh itu dia berarti diberkati, nggak punya kesalahan. Siapa bilang? Jangan gitu ya. Kalau nanti kita ada orang ketimpa masalah, keluarganya masalah, penyakit macam-macam, terus kita bilang ini gara-gara ada dosa itu. Hati-hati, Tuhan murka terhadap ini. Emang orang kalah ini udah. Tapi Ayub pemenang. Ya. Ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya yang pertama adalah para pemenang adalah orang-orang yang firman Tuhan itu diperdalam. Para pemenang itu orang yang mendapat firman dan diperdalam firman itu melalui penderitaan, pergumulan, susahan, ya. Ini para pemenang. Jadi bukan orang-orang hebat kayak Superman, nah. Orang-orang biasa yang ditimpa masalah, ditimpa penderitaan, ditimpa pergumulan. Tapi memang dipilih Tuhan, dia dengan firman Tuhan tuh bekerja untuk memperdalam pengenalannya akan Tuhan, memperdalam firman Tuhan itu. Sudah ingat nggak itu yang firman jatuh di tanah berbatu itu yang orang gagal ini? Mau diperdalam nggak bisa, ada batunya. Ini batunya ini cari aman nih kayak Tera. Batunya ini kayak Lot, mau enaknya aja ya. Jadi kesimpulan kita kali ini, para pemenang adalah orang yang mendapat firman dan diperdalam firman itu melalui penderitaan, tantangan dan pergumulan. Puji Tuhan. Besok kita akan sambung mengenai 12 pengintai ya. Kaleb Yosua. Haleluya. Amin.